Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rumania. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih yang diperbincangkan, yaitu terkait Presiden Jokowi yang memanggil atau mengundang Surya Paloh ke istana, dan ini menimbulkan spekulasi ya, dan tentu saja kemungkinan ya tidak akan jauh-jauh dari proses ataupun permasalahan pemilu 2024 ya, termasuk juga isu reshuffle yang juga panas. Nah, Rocky Gerung ya menyorot tajam terkait pemanggilan itu, yaitu tentang fakta Anies ya. Ada kaitannya juga Anies tentu saja ya. Soal panggilan Surya Paloh ke istana, Rocky Gerung sorot tajam, Jokowi harus terima fakta Anies itu titik ya, sesuai yang dilansir oleh metro.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Pengamat politik Rocky Gerung turut menyoroti pemanggilan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara pada Kamis. Menurut Rocky, pemanggilan tersebut ada kaitannya dengan manuver Nasdem yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Rocky menyebut bahwa Jokowi seharusnya mulai sadar dengan dukungan kepada Anies sudah tak terbendung. Kelihatannya Pak Jokowi harus terima fakta bahwa Anies itu unstoppable, jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official. Jokowi dinilai Rocky Gerung telah melakukan kesalahan dalam mendukung peluang yang dimiliki oleh Anies. Namun sebaliknya Surya Paloh menangkap dukungan dan antusias masyarakat terhadap Anies yang bisa diperjuangkan untuk pemilu 2024 mendatang. Anies itu sudah diasuh oleh satu situasi yang menginginkan ada perubahan politik. Jadi kegagalan Pak Jokowi untuk memprediksi bahwa Anies itu bukan diusulkan oleh partai, tapi Anies dikehendaki oleh rakyat, karena itu dibaca oleh Nasdem lebih awal, ujarnya. Lebih lanjut, Rocky menyampaikan bahwa Demokrat dan PKS turut membaca situasi yang sama dengan Nasdem. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap Demokrat lewat AHY yang akhirnya menyatakan siap mendukung Anies. Rocky menilai PKS akan segera melakukan hal yang serupa, walaupun saat ini PKS sendiri belum bersikap yang sama dengan Demokrat dan Nasdem. Tiga partai yang belum solid tersebut dinilai Rocky sebagai kekhawatiran Jokowi, sebab kandidat capres yang ada di lingkar kekuasaannya belum menunjukkan perkembangan berarti. Saya kira itu yang kemudian mencemaskan Presiden, karena akhirnya Presiden tiba pada semacam pragmatisme saja. Di depan dia ada Anies yang terus moncer, sementara tokoh yang dia usulkan itu tidak bergerak statistik. Nah, ungkapnya. Anies itu sebaliknya, Anies itu betul-betul kuda hitam yang mau ditunggangi oleh siapapun itu akan tiba di finish. Karena yang dilakukan oleh Anies sekarang belum apa-apa, dia baru 3 sampai 4 provinsi saja, ledakan dukungannya sudah gila-gilaan jelasnya. Sementara itu, Jokowi mengaku tak ada yang istimewa terkait pertemuan dengan Surya Paloh, dan ketika ditanya apakah terkait reshuffle Jokowi enggan berbicara banyak. Ya itu ya sobat sekalian tentang pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi yang memang suka tidak suka ya, karena urusan politik pasti menimbulkan spekulasi, apalagi jelang pemilu justru lebih panas ya. Hal yang sangat nampak itu adalah dari Presiden Jokowi sendiri ya, tentang bagaimana sibuknya istana itu mengurus kontestasi pilpres, mengurusi masalah pengganti rezim ya, padahal itu belum pernah terjadi di pemerintahan presiden sebelumnya. SBY ketika jelang selesai masa akhir jabatan ya santai-santai saja gitu ya, padahal kalau mengerahkan powernya juga bisa. SBY sebagai sipil sekarang dan juga mempunyai power juga ya, pengaruh juga masih dalam bidang militer, tetapi itu dihindarkan ya, dan semuanya berjalan dengan normal. Dan itu sangat menjadi anomali ketika pada saat sekarang gitu ya, Presiden ya saat ini lebih sibuk untuk mengurusi ya siapa penerusnya, seakan frustasi jika penerusnya itu bukan sesuai dengan keinginan, atau nantinya kalaupun jadi ya itu kepentingan-kepentingan presiden tidak akan diakomodasi. Nah, ini kan persoalan ya.
Dan ya sudah diketahui juga oleh publik bahwasanya ini juga dikritik ya, ditegaskan secara keras oleh Ketua Umum PDIP yaitu Megawati tentang isu-isu yang panas yang juga sangat mengundang kontroversi ya, tentang penundaan pemilu yang isunya terus-menerus muncul timbul ya, dan juga pertambahan masa jabatan menjadi 3 periode. Dan pada HUT PDIP ke-50 Megawati sudah mengingatkan ya secara tegas, tidak hanya kepada seluruh kadernya tetapi juga Presiden Jokowi ya, to the point ya, tidak ada tedeng aling-aling cete welo-welo kepada Presiden Jokowi. Kalau sudah 2 periode ya maaf sudah gitu ya. Dan memang terkesan ada front ya, apa yang disampaikan oleh Rocky ya dalam kanal YouTube-nya, ada front yang terjadi antara Presiden Jokowi dan Megawati. Dan setelah dan kita ketahui ya, hampir sudah 2 kali ya Presiden Jokowi itu dalam tanda kutip dipermalukan oleh ketumnya, yaitu pada saat yang pertama pada saat momen lupa saya, itu Megawati ya mendudukkan Jokowi di tempat yang kurang pas ya untuk seorang presiden, dan terlihat seperti ya dalam tanda kutip anak BP memarahi muridnya ya. Nah yang kedua yang ini HUT PDIP yang ke-50, Megawati benar-benar tegas kepada Presiden Jokowi ya, kadang juga bisa dipersepsikan ya merendahkan ya, misalnya ya kasihan Pak Jokowi kalau tidak ada PDIP. Nah itu sudah ramai di jagat media. Nah justru pendukung Jokowi ya harusnya menyerang ke statement dari Ketua Umum PDIP ya, bukan ke pendukung Anies ya. Jadi salah kaprah. Dan itu terjadi bahwasanya isu-isu panas tentang penundaan pemilu itu juga terus-menerus terkesan dimainkan dengan adanya ya, dalam tanda kutip mobilisasi ya aparat desa yang datang ke Jakarta ya minta perpanjangan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Nah publik melihat bahwasanya aspirasi dari kepala desa ini terkesan dimobilisasi. Dan juga dikabulkan oleh Presiden Jokowi tanpa ada perlawanan khusus ya. Harusnya ketika masa berjalan pemerintahan desa itu harusnya diselesaikan dulu, baru kalaupun ingin ada aspirasi untuk menambah masa jabatan dibicarakan setelahnya, setelah selesai masa jabatan. Nah ini juga menimbulkan spekulasi apakah dikabulkannya perpanjangan masa jabatan Kades ini ditukar balik dengan dukungan 3 periode ya, wallahu alam ya. Jadi spekulasi itu bisa saja terjadi, dan segala hal itu mungkin di rezim ini ya. Jadi rezim ini itu kadang kita harus mengernyitkan dahi ya, karena segala sesuatu itu termasuk undang-undang itu kadang dilangkai. Jadi ormas itu dibubarkan dulu, kemudian dicari pasalnya ya, FPI, HTI dibubarkan dulu tanpa due process of law. Pun juga untuk Perpu Ciptaker ya, bayangkan ya, Perpu Ciptaker itu inkonstitusional bersyarat dan diberi waktu MK 2 tahun ya, tetapi justru di akhir tahun 2022 justru langsung mengambil jalan pintas mengeluarkan Perpu yang harusnya ya produk ini ataupun usulan ini harus diberikan dulu ke DPR untuk dilakukan diskusi ya, open diskusi kepada masyarakat juga. Dan yang terjadi adalah jalan pintas Perpu yang kita ketahui isinya banyak merugikan buruh. Nah termasuk saat ini ketika ada ancaman ya, kepentingan istana itu ataupun kepentingan istana itu ada ancaman tidak terakomodasi ya, jika presidennya bukan pilihan istana, maka itu juga terjadi saat ini. Jadi presiden termasuk istana ya sangat khawatir yang nanti ya terkesan ya nanti yang akan melanjutkan masa pemerintahan Presiden Jokowi setelahnya itu, kalaupun tidak sesuai dengan putra mahkota, maka seluruh keinginan kepentingan itu bakal
tidak terpenuhi atau tidak terakomodasi. Nah, ini juga yang jadi frustasi ya, sampai mengundang Surya Paloh ya. Kemudian ada pertemuan Surya Paloh sebelumnya dengan Luhut ya, yang itu kita ketahui pasti agak ada deal-deal tertentu ya, dan itu sudah dijalankan juga ya dengan adanya dukungan ya, Surya Paloh yang memanggil ya seluruh fraksi di DPR untuk memberikan dukungan Presiden Jokowi hingga masa akhir jabatan. Dan kita ketahui pemanggilan Surya Paloh ke istana itu juga memunculkan spekulasi. Salah satu isu yang terpanas tentu saja terkait isu reshuffle ya. Jadi reshuffle ini sudah berjalan berbulan-bulan, tapi juga sifatnya memanas yang juga ya memberikan ancaman untuk menteri-menteri Nasdem bisa saja sewaktu-waktu itu didepak dari koalisi istana. Nah, sudah ada 3 menteri dari Nasdem ya, yang kita ketahui juga terancam untuk didepak dari istana. Di antaranya Menteri Lingkungan Hidup ya, Kehutanan ya, Siti Nurbaya Bakar, kemudian Syahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian, dan juga Menkominfo ya, Johnny G. Plat ya. Itu dari satu sisi tentang isu reshuffle yang kemungkinan ya ada partai-partai politik ya. Jadi yang terjadi ketika ada pemanggilan Surya Paloh ke istana. Nah, juga isu yang lain adalah tentang politik dua kaki Nasdem ya, di mana Nasdem itu saat ini suka atau tidak suka menjalankan politik dua kaki, satu kaki di istana dengan masih menjadi bagian dari koalisi istana, di satu sisi juga masuk dalam koalisi perubahan yang kita ketahui itu adalah oposisi istana. Nah, ada juga yang mengaitkan apakah ada tawaran untuk Nasdem ya untuk menarik dukungan kepada Anies ya, apakah itu bisa terjadi? Bisa saja. Tentu saja no freelance, tidak ada makan siang gratis. Ketika dukungan Nasdem nanti benar-benar dicabut dukungan kepada Anies sebagai deklarasi, maka bubarlah koalisi perubahan, dan otomatis Anies tidak bisa nyapres. Karena kalau kita melihat koalisi perubahan, yaitu yang penggotekan sebelumnya Nasdem, Demokrat, dan PKS, kemudian dikurangin Nasdem, maka tinggal Demokrat dan PKS. Dan Demokrat dan PKS itu suaranya ya tidak cukup untuk mengajukan presiden sesuai syarat minimal PT 20% ya. Jadi suara PKS ya itu 50 ya, 50 kursi di DPR, kemudian suara suara Demokrat 54, jadi 104. Jadi minimal itu 115 baru bisa mengajukan presidensial threshold. Nah, yang menjadi pertanyaan, akankah Surya Paloh itu mau menarik dukungan ke Anies dan menyerahkan dengan tentu saja partai politik yang lebih menguntungkan. Tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, sekarang itu justru ya tidak menguntungkan kalau Nasdem itu benar-benar menuruti semua permintaan istana, yaitu menarik dukungan ya, atau ya dengan ancaman pasti menteri Nasdem itu akan didepak dari koalisi istana. Nah, itu memang yang disampaikan Rocky itu ya, sekarang Anies itu unstoppable ya, karena rakyat itu melihat ya ketika seluruh kebijakan dari pemerintah sekarang itu tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat, atau kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan itu merugikan rakyat, tentu saja manifestasinya adalah dukungan Anies itu malah akan memperbesar lagi ya, malah akan tambah besar lagi, karena ini terlihat ya, dipersepsikan rakyat ini sekarang ya sudah jengah dengan kondisi sekarang dan ingin ya adanya perubahan ya, dan Anies mempunyai peluang itu ya, karena Anies saat ini satu-satunya yang menjadi oposisi ya, satu-satunya yang bisa nantinya dipersepsikan ya bisa memberikan angin perubahan ya. Tetapi ya kita ketahui
suka atau tidak suka, ya, dengan sistem politik kita yang mahal pasti ada oligarki. Nah, mampukah Anies itu ya mengendalikan oligarki, atau justru oligarki tadi itu yang akan mengendalikan Anies? Ya, kita tunggu saja ke depannya tentang konstelasi antara Nasdem, Pak Jokowi, dan juga konstelasi dengan koalisi Anies. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.